Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pembahasan dari buku Aku Ingin Melihat Allah, buku yang pertama, yaitu pada bagian yang ke-29 ini kita akan membahas siasat atau taktik yang kedua untuk menghadapi segala intervensi dan serangan roh jahat dalam hidup rohani, yaitu dengan kebajikan kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan juga salah satu sifat utama dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan sendiri telah katakan dalam Injil Matius bab 11 ayat 29, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Menurut Santo Fransiskus dari Sales, kelemah lembutan dan juga kerendahan hati ini merupakan dua sifat utama dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebagai murid-muridnya kita dipanggil untuk terus belajar kepada Tuhan Yesus berkaitan dengan kebajikan-kebajikan ini. Dan memang kemudian secara khusus kerendahan hati ini juga merupakan lawan utama dari si jahat. Karena dia yang disebut bapak segala dusta, bapak segala kesombongan, maka dalam hal ini setan tidak mungkin menjadi rendah hati. Karena itu rendah hati ini merupakan juga satu perlindungan dan senjata yang paling ampuh untuk menghadapi si jahat. Juga kemudian dalam teks kitab suci, yaitu dalam Surat Yakobus bab 4 ayat 6, dikatakan di sini oleh Rasul Santo Yakobus, Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan kebajikan kerendahan hati ini sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Dan kemudian Allah juga tidak menghendaki segala kecongkaan dan kesombongan. Karena itu kita akan belajar dari Santa Teresa Avila dan juga Santa Teresia Lisieux berkaitan tentang kerendahan hati ini. Jadi dalam hal ini, serangan setan dapat dipatahkan dengan kerendahan hati. Untuk meloloskan diri dari serangan dan tipu muslihat setan, Santa Teresa Avila terutama menganjurkan kebajikan kerendahan hati. Kebajikan kerendahan hati ini rupanya memiliki semacam kekebalan dan unggul dalam menyingkapkan pekerjaan setan, sehingga jiwa tidak mengalami kerugian akibat segala pekerjaan-pekerjaan setan bila dia tetap dan berada dalam kerendahan hati. Jadi dalam bukunya Puri Batin ruang ke-6, bab ketiga artikel kedua, Santa Teresa Avila mengungkapkan, setan hanya dapat merugikan sedikit atau tidak bisa merugikan jika jiwa rendah hati. Jadi kita lihat di sini betapa pentingnya kerendahan hati ini. Jadi juga sebagai dasar kesucian, sebagai fondasi bangunan rohani, tetapi juga kerendahan hati ini merupakan perlindungan sekaligus kekebalan terhadap si jahat. Tentunya dalam hal ini yang dimaksud adalah kerendahan hati yang sejati. Karena kita juga mengenal ya kerendahan hati yang palsu ya. Tetapi dalam hal ini kalau kerendahan hati palsu dan ini dibuat oleh si jahat, ya kita tahu sendiri bahwa roh jahat ini atau setan ini adalah bapak segala kesombongan. Betapapun dia berusaha memalsukan kerendahan hati, yaitu dengan kerendahan hati yang palsu, pasti akan segera tampak buah-buah kesombongan itu. Sehingga kemudian dalam buku Aku Ingin Melihat Allah, buku yang pertama ini berkaitan dengan segala gangguan, serangan, intervensi, dan pengaruh roh jahat. Kemudian juga diberikan contoh oleh Beato Mary Eugene OCD, yaitu berkaitan dengan pengalaman dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, Santa Teresia Lisieux.
Bagaimana Santa Teresia Lisieux menjelang profesinya menghadapi segala godaan, gangguan, dan serangan setan yang selalu mengatakan bahwa Santa Teresia Lisieux ini tidak layak untuk kehidupan Karmel. Jadi terus mendengung-dengungkan hal-hal ini dalam pikiran-pikiran Santa Teresia Lisieux. Dan kemudian Santa Teresia Lisieux menghadapi segala godaan yang tentu juga membuat dia sedih, membuat dia gelisah, karena bagaimanapun dalam hatinya panggilan untuk masuk Karmel ini adalah satu kerinduan yang besar, yang bernyala-nyala untuk mencintai Yesus di atas segala-galanya dan untuk berkorban demi cinta pada Yesus. Maka kemudian jalan yang kemudian diambil oleh Santa Teresia Lisieux ketika godaan-godaan ini menyerang begitu hebat bahwa engkau tidak layak untuk masuk Karmel, engkau ini bukan panggilan di sini dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya satu ketika pada saat kalau disebut kur ya berarti sedang ibadat, begitu kuatnya godaan dan serangan setan atas Santa Teresia Lisieux. Kemudian Santa Teresia Lisieux memanggil pembimbing rohaninya dan mengajak beliau untuk kemudian keluar dari bangku kur, lalu pergi ke tempat tersendiri, dan di situ Santa Teresia Lisieux mengungkapkan segala yang memenuhi pikirannya yang menjadi godaan dan serangan dari setan ini. Dan ketika kemudian Santa Teresia Lisieux ini membuka semuanya kepada pembimbing rohani, segala godaan-godaan ini dalam waktu sekejap setelah mengeluarkan itu semua, mengungkapkan semua godaan-godaan itu, maka semua itu godaan, pikiran-pikiran, serangan-serangan setan yang menyerang pikiran yang mengatakan bahwa Santa Teresia tidak layak untuk masuk Karmel, bukan panggilan dan sebagainya. Lalu segala godaan itu lenyap. Dan ini sebenarnya juga ya satu rahmat yang besar ketika kita memberanikan diri untuk membuka semua godaan dan serangan setan pada pembimbing rohani ataupun juga pada Bapa pengakuan di ruang pengakuan dalam sakramen pengakuan dosa. Maka ini juga satu bentuk kerendahan hati, kita mau mengungkapkan semua gangguan, semua pengaruh, semua serangan setan ini, dan kita juga mau meletakkan semua dalam pangkuan kerahiman Allah. Ya, dalam ruang pengakuan secara khusus ya. Mungkin sebagai awam kita tidak mudah menemukan pembimbing rohani, tetapi kita dapat selalu datang kepada Tuhan Yesus yang Maha Rahim melalui sakramen pengakuan dosa. Sebagaimana pada kesempatan lalu saya sharingkan ketika saya menghadapi godaan-godaan melawan iman. Jadi beberapa kesempatan saya ungkapkan selalu dalam ruang pengakuan, dan pertolongan Tuhan tiba pada waktunya, bagaimana Tuhan juga melepaskan saya dari segala godaan-godaan melawan iman itu, yaitu setelah menerima sakramen pengakuan dosa dan juga ingatan akan firman Tuhan. Dan kita dari apa yang saya alami, kalau saya renungkan, saya refleksikan betapa besarnya kuasa Allah melalui sakramen pengakuan dosa dan juga melalui firman-Nya dalam kitab suci. Jadi rupanya dalam hal ini kalau kita lihat, Tuhan juga membiarkan dan mengizinkan orang-orang yang sungguh-sungguh mau serius mengabdi Tuhan dan juga mengikuti Tuhan, juga memasuki jalan-jalan doa. Dalam hal ini, dalam rencana Tuhan, Tuhan bisa mengizinkan dan membiarkan semua itu terjadi untuk satu kebaikan yang lebih besar. Supaya jiwa sungguh-sungguh, artinya apa? Melalui segala serangan, selalu melalui juga segala godaan-godaan itu, jiwa semakin menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa. Dan dia juga semakin bergantung dan mengandalkan Tuhan. Dalam hal ini sebenarnya jiwa juga mendapatkan satu buah yang besar di balik segala serangan-serangan itu. Ketika dia hanya sungguh-sungguh berfokus pada Tuhan dan berusaha mengandalkan Tuhan, dia juga semakin
bertumbuh, berkembang dalam kerendahan hati dan juga cinta kasih dan kerinduan kepada Allah. Kemudian juga lebih lanjut, juga diungkapkan oleh seorang ahli hidup rohani, yaitu Tauler. Jadi kemudian Tauler memberikan gambaran bagaimana menghadapi setan. Kemudian dalam satu halaman yang hidup dan menarik, Tauler menggambarkan manfaat dari godaan-godaan dan sarana-sarana yang diperlukan untuk menaklukkannya. Saya bacakan dari khotbah Tauler pada hari Senin sebelum Minggu Palma. Jadi satu ilustrasi, satu perbandingan yang diberikan oleh Romo Tauler ini. Apabila rusa dikejar dari dekat oleh anjing-anjing lewat hutan-hutan dan gunung-gunung, panasnya kepanikan membuat rusa haus dan menimbulkan keinginan untuk minum. Lebih kuat daripada binatang manapun. Sebagaimana rusa dikejar anjing, demikianlah seorang pemula dalam jalan cinta dikejar oleh godaan, terutama apabila ia berpaling dari dunia. Jadi maksudnya kalau orang sungguh-sungguh bertobat, berpaling dari segala kenikmatan-kenikmatan dunia dan berusaha mencari Allah dengan sungguh-sungguh, ibaratnya dia seperti rusa yang haus dan kemudian dikejar oleh anjing-anjing pemburu. Anjing-anjing pemburu ini menggambarkan dari si jahat, ya. Kemudian lebih lanjut dikatakan, terutama apabila ia berpaling dari dunia, ia dikejar dengan cepat oleh 7 anjing pemburu yang kuat, bersemangat dan tangkas. Semakin bersemangat dan cepat pemburuannya, seharusnya semakin besar pula kehausan kita akan Allah dan semakin besar kerinduan kita. Jadi kita lihat di sini, di tengah segala godaan, segala serangan-serangan si jahat atas orang-orang rohani, atas orang-orang yang sungguh-sungguh serius mencari Allah, maka sebenarnya di situ seperti rusa yang dikejar anjing pemburu tadi, dia harusnya semakin haus untuk mencari Allah, untuk mencari pertolongan kepada Allah, untuk semakin merindukan dan juga mengasihi Allah. Kadang-kadang terjadi bahwa salah satu anjing menangkap rusa dan menggigit perut binatang itu. Apabila rusa tidak bisa melepaskan diri dari anjing, ia menyeretnya sampai dekat pada pohon dan menghantamnya begitu kuat pada pohon untuk mematahkan kepala anjing. Sehingga karenanya ia bebas. Itulah yang harus dilakukan manusia. Jikalau ia tidak dapat menguasai anjing-anjingnya, yaitu godaan-godaannya, ia harus cepat-cepat lari ke pohon salib dan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Memukul anjingnya, yaitu godaannya, pada pohon dan mematahkan kepalanya. Itulah bagaimana ia menang atas setiap godaan dan membebaskan dirinya sepenuhnya dari godaan. Jadi Romo Tauler ini juga mengungkapkan kadang-kadang serangan-serangan atau godaan-godaan setan itu demikian hebatnya menyerang orang-orang yang sungguh serius di jalan doa atau jalan hidup rohani ini. Bahkan mungkin juga berusaha menggigit. Tetapi dalam hal ini seperti anjing pemburu yang berusaha menggigit rusa tadi. Nah, kemudian ilustrasi yang diberikan berikut tadi, bahwa kemudian ketika digigit anjing, rusa langsung berusaha menyeret anjing tersebut ke sebatang pohon dan juga istilahnya kemudian menyeret lalu kemudian menabrakkan anjing pemburu itu ke pohon sehingga rusa itu bisa bebas kembali dan lari kembali. Nah, demikian juga kita seharusnya, dikatakan Romo Tauler, ketika menghadapi serangan-serangan setan yang begitu hebat, godaan-godaan yang begitu hebat dalam bentuk apapun, maka kita juga dapat menarik segala godaan dan serangan itu dan juga menariknya ke pohon salib dan menabrakkannya ke pohon salib. Seperti gambaran tadi ya. Jadi
anjing pemburu yang mengejar rusa, ya. Nah, dalam hal ini kemudian kita hanya bisa di tengah segala cobaan, serangan, dan godaan setan itu, kita berlari kepada salib Kristus. Kita berlindung pada salib Kristus. Karena Yesus telah menang atas segala kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa setan. Jadi kita harus berlindung kepada Tuhan, mematahkan setiap godaan setan itu, serangan setan itu, pada penderitaan dan salib Kristus yang menjadi perlindungan dan kekuatan kita. Kemudian juga ada ilustrasi sederhana bagaimana juga mematahkan godaan-godaan atau serangan setan, juga berkaitan juga godaan-godaan yang lain, karena kita lihat baik dunia, daging, dan setan ini juga saling bekerja sama. Jadi untuk menghalangi perjalanan kita menuju Tuhan. Nah, kemudian satu ilustrasi yang sederhana ini, kalau godaan-godaan itu mulai muncul, itu ilustrasinya seperti seekor ular yang kemudian keluar dari liangnya dan berusaha menangkap dan membelit kita. Nah, kalau kemudian ular itu keluar dari liang dan kemudian kita membiarkan ular itu terus berjalan, bahkan membelit kita, bahkan kita mungkin ngobrol, ngajak ngomong-ngomong godaan itu, maka lama-lama kita jumpai kondisi kita seperti akhirnya terlilit oleh ular tersebut. Tetapi kemudian sebaliknya, ketika ular itu mulai keluar dari liang dan kita melihat kepalanya, maka satu tindakan yang kemudian kita lakukan, memukul kepala ular itu dengan tongkat. Ya, jadi memukul kepala ular itu dengan salib Kristus. Maka dengan segera ular itu akan masuk ke liang lagi. Salah satu jalan yang terbaik artinya apa? Tidak memperhatikan godaan dan serangan setan. Tidak terus-menerus sibuk dengan godaan itu, tetapi melemparkannya kepada Kristus, supaya oleh kuasa salib Kristus, semua godaan dan serangan setan itu dipatahkan dan dihancurkan. Jadi kalau ular itu mulai keluar dari liang, jangan kemudian dibiarkan, bahkan mengagumi mungkin indahnya sisik ular itu dan sebagainya. Tetapi satu langkah terbaik, begitu lihat kepalanya keluar liang, langsung dipukul dengan salib Kristus. Jadi seperti gambarannya kepala ular yang dipukul dengan tongkat. Jadi ini begitu godaan muncul, langsung dipukul dengan salib Kristus. Kita berlari pada Kristus, kita bergantung pada Kristus. Jadi sungguh-sungguh menyadari bahwa saya lemah, saya rapuh. Saya tidak mungkin menghadapi itu sendirian. Jadi saya sungguh-sungguh bergantung, ya, sebagai gambaran seperti anak kecil yang langsung gamblok, lari ke dalam gendongan Tuhan Yesus dan membiarkan Yesus sendiri yang menghadapi setan dan juga segala serangannya. Yesuslah kekuatan kita. Yesuslah andalan kita. Melalui jalan kerendahan hati ini, kita menyadari kepapaan kita di hadapan Allah. Kita menyadari kelemahan dan kerapuan kita di hadapan Allah. Tetapi satu langkah iman diperlukan. Tidak cukup hanya mengakui dan menyadari kepapaan. Satu lompatan yang harus dilakukan. Kita berharap tanpa batas pada kerahiman Allah. Kita percaya pada kerahiman Allah dan juga perlindungan Allah yang sanggup menjaga dan melindungi kita dari serangan setan. Pada bagian berikut, yaitu pada Aku Ingin Melihat Allah, buku pertama, bagian ke-30, kita akan membahas pokok-pokok dari semangat Teresian. Kita akan melihat bagaimana sungguh-sungguh apa yang kemudian diajarkan oleh Santa Teresa
Avila ini akan dapat membawa kita untuk menyusuri jalan-jalan doa untuk sampai pada saatnya kita bersatu dengan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Flos Carmeli, Fides Florigera.